Halo, halo penggemar semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Milka dan Wang Jian, orang Manado di China. Baku dapat ulang, torang semua. Nah penggemar, hari ini di Changi lagi diguyur hujan dari pagi ya penggemar ya. Tuh. Jadi hari ini otomatis saya dan suami tidak bisa jualan ya penggemar. Jadi kita akan bikin video di rumah juga lagi seperti yang kemarin. Tapi untuk yang video kali ini saya akan bahas mengenai hal-hal menarik tentang kebudayaan orang China. Jadi juga kita akan temukan ada persamaannya dengan kebudayaan orang Indonesia ya, beda-beda tipis lah 11-12 ya pengaman. Dan untuk yang awal saya akan mulai dengan di China itu salah satu hal yang sangat-sangat tidak boleh dilakukan ya adalah berlutut dengan dua-dua lutut ada menyentuh tanah. Nah kan beda kalau misalnya berlutut setengah kaki kayak mau melamar seseorang kan, propose kan. Jadi literally itu dua-dua lutut menyentuh tanah. Di sini sangat-sangat no, dilarang sekali. Dan saya akan coba ke suami saya ya pengalamannya. Saya sudah berapa kali soalnya karena awal kan saya tidak tahu. Jadi kadang saya membersihkan rumah tuh terus perlu berlutut, dua-dua lutut menyentuh tanah tuh dia kayak marah gitu ya teman-teman. Jadi kita akan tes lagi buat kalian tahu ya. Dia lagi nonton di luar karena dia kan setengah hari kerja ya pengalaman ya. Ini kan dia tidak mengerti kan saya ngomong apa. Jadi saya ingin kasih lihat saja dia lagi duduk sini. Oke, jadi saya sudah taruh kamera ya, kita mulai. Bagaimana reaksi suami saya? Wang Jian， 干啥呀？你就这样，我就得给你钱。这不过年，这不是过年。我这拿钱去，给你拿钱。来，起来吧，别这个，不好啊。Ya, seperti itu ya pengalamannya. Saya langsung praktekkan dan next saya mau jelaskan ya. Jadi di China itu别播这个，别播了，完我欺负你一样，让你给我。没有，我知道，我就是跟他们说一下这个事儿，在中国是怎么样这个。过年。Nah, pengalaman kalian udah lihat sendiri kan gimana reaksi suami saya pas saya lakukan hal itu. Nah, itu sangat-sangat dilarang untuk dilakukan oleh orang dewasa ya pengalaman. Kalau anak-anak tadi pas dia bilang Kuonian atau Imlek ya, kayak kan mau minta humpau itu biasanya anak-anak itu kayak pakai berlutut, tapi itu jarang sekali juga ya pengalaman karena kayak sangat-sangat bermohon gitu ya pengalaman. Kayak gimana ya, kayak harga diri gitu terinjak-injak. Tapi kan kalau untuk anak-anak jadi kesannya kayak lucu juga kan ya pengalaman. Tapi untuk orang dewasa jangan melakukan hal itu ya, karena kan pada China itu kayak masa-masa kerajaan itu kan kayak kalian lihat nonton film kolosal ya begitu pengalaman, kayak ada adegan dimana seseorang meminta untuk nyawanya diampuni, dia berlutut kayak gitu ke raja. Terus abis itu ada juga saat dimana misalnya orang yang sangat-sangat miskin itu pengen uang, pengen belas kasihan juga itu berlututkan ke tanah. Nah jadi saya tadi karena pasang lampu karena kelihatannya gelap ya tadi penghemat, ini sudah lumayan. Jadi kayak kehidupannya tuh sangat-sangat disayangkan sekali ya penghematnya, kayak nggak ada harga diri lah, gimana lah gitu ya penghemat. Nah itu adalah salah satu hal yang jangan dilakukan kalau di China ya. Jadi kita sudah punya persamaan. Jadi Indonesia juga adalah negara yang budayanya masih kental. Begitu juga di Cina ini orang-orangnya dengan budaya yang masih kental ya pengamannya. Terus persamaan yang kedua yaitu adalah budaya mudik. Jadi kalau di Indonesia kan itu kalau kayak Lebaran, hari Natal gitu ya pengaman, orang-orang yang tinggal di kota biasanya mudik pulang kampung dan menghabiskan waktu liburan itu momen
besar itu bersama keluarga yang ada di kampung. Nah, begitu juga dengan di China ini. Biasanya kalau Imlek itu malah yang kota-kota besar itu kosong. Karena kan waktu liburan mereka akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Karena notabene ya, orang China itu semuanya tetap ada kampung halaman. Entahkah mungkin dia lahir di Beijing tapi orang tuanya tetap asal-usulnya dari kampung ya pengamannya. Jadi momen-momen hari raya besar kayak Imlek tetap mereka juga pulang. Next, persamaan kebiasaan orang China dan orang Indonesia adalah budaya bungkus-bungkus makanan. Kayak kalau ada istilah di Manado itu bilang babungkus. Jadi biasanya emak-emak kalau ada acara mereka itu bawa plastik di tas mereka, terus bungkus makanan apa yang boleh dibawa pulang ya pengaman. Tapi sekarang kan kalau di Indo ini kayak udah malu-maluin ya gitu ya pengaman kalau di Indo ya. Jadi kayak udah mulai hilang ya kebiasaan ini yang bungkus-bungkus makanan. Nah, kalau di China itu bungkus makanan adalah normal ya pengaman. Jadi mau itu di rumah makan ataupun di acara. Jadi misalnya saya menyelenggarakan acara gitu ya, pengaman, terus undang banyak orang. Jadi kan ada kelompok-kelompok sesuai dengan meja ya kan gitu ya pengaman. Jadi kalau makanan yang saya hidangkan di meja itu nggak habis semuanya, tamu-tamu diberikan kesempatan untuk bawa pulang. Bahkan keluarga akan memberikan plastik ya untuk dibungkus ya makanannya diberikan kepada tamu ya pengaman. Dan itu silakan bungkus sendiri saja, kalian mau bungkus seberapa banyak terserah, yang penting hanya di meja yang kalian makan itu, tidak boleh ambil di meja yang kelompok lainnya begitu ya pengaman. Begitu pula di rumah makan. Jadi kalau kita sudah pesan makanan terus makanan itu tidak habis, kita mau tapau atau bawa pulang itu bisa sekali. Dari pihak restoran akan memberikan paper bag ataupun plastik untuk kita masukin makanan, dan itu sangat-sangat normal dilakukan baik untuk orang kampung, orang kota, orang kaya, orang menengah, orang yang miskin sekalipun sama ya pengaman. Jadi tidak ada perbedaan karena sudah membudaya ya pengaman ya. Next, hal-hal yang perlu kalian ketahui di China juga, kalau mengucapkan salam ya gitu, kayak sudah lijenya atau hubungannya udah erat kayak keluarga gitu, kayak teman, kita pasti tanya ni chi fan le ma, kayak bilang somakang ana. Nah, jadi itu kayak budaya concern atau menunjukkan bahwa kita care sama orang itu dengan menanyakan Anda sudah makan atau belum. Latar belakangnya itu karena di Cina di masa lalu itu pada tahun 1959 sampai 1961 dilanda bencana kelaparan yang sangat-sangat dahsyat sekali, banyak orang meninggal, dan sampai pada tahap orang untuk bertahan hidup itu harus makan daging orang yang sudah meninggal sebelumnya. Jadi orang yang meninggal karena kelaparan, dagingnya dimakan sama orang yang bertahan hidup di masa kelaparan itu. Jadi mengucapkan atau menanyakan ni chi fan le ma, kamu sudah makan, itu menunjukkan care kita. Jadi bukan hanya sekedar sapaan atau basa-basi, tapi menunjukkan bahwa kita concern, kita peduli karena kita merasa kita ada hubungan yang erat ya pengaman ya. Nah, jadi karena itu pula kalau orang China itu terkenal dengan cara makan mereka yang cepat, terus nasi atau makanan itu pasti habis, dan juga ada acara bungkus-bungkus ya pengaman, karena mereka sangat-sangat menghargai makanan. Jarang sekali saya lihat kalau orang Cina itu makan satu mangkok itu nggak habis. Mungkin itu anak-anak. Bahkan pun di sekolah pasti sudah akan diajarkan bagaimana cara kita makan yang baik, yaitu dengan menghabiskan makanan, karena bertolak belakang dari sejarah masa lalu, bencana kelaparan. Jadi saat ini di China itu sangat-sangat menghargai makanan. Begitu pula ada peristiwa yang lalu kayak di McD atau KFC, itu saya juga lupa yang mana ya, antara itu dua. Terus kayak ada event yang buang-buang makanan. Nah, pemerintah sangat-sangat melarang sampai memboikot restoran itu di salah satu kota tertentu itu. Saya juga tidak tahu begitu jelas informasinya ya pengaman, karena saya baca di berita. Silahkan kalian search saja untuk berita yang tersebut. Dan next yaitu adalah kayak youtuber lain juga udah pernah cerita ya kan pengaman, culture shock. Jadi kita nggak bisa sembarangan buka
Facebook, buka YouTube, buka WhatsApp yang aplikasi yang biasa kita digunakan di Indo atau di negara-negara luar itu di China ini sangat-sangat dibatasi ya pengaman. Bahkan pun sebagian besar penduduk China itu tidak tahu apa itu Facebook, apa itu YouTube, karena mereka hanya mengkonsumsi atau menggunakan produk lokal mereka. Jadi kayak mau search sesuatu, mereka itu ada Google tersendiri yang namanya Baidu. Terus untuk yang main Instagram, main YouTube juga ada aplikasi tersendiri yang namanya Douyin ataupun Kuaishou ya pengaman. Nah, katanya memang sengaja dibatasi oleh pemerintah supaya penduduk di sini itu pemikirannya tetap sama dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang lain. Jadi menurut saya masuk akal juga ya kan pengaman, kayak sekarang itu di Indonesia kan bahkan anak SD pun sudah bisa mengakses informasi dari mana saja dan kita terima dengan instannya tanpa mengetahui kebenaran dari setiap berita yang kita baca ya. Itu akan memunculkan perspektif atau pandangan berbagai pihak, jadi kita kayak nggak satu gitu ya pengaman, kayak akan menimbulkan percecokan kalau tentunya kita tidak menggunakan sosial media dengan baik. Nah, pemerintah Cina itu sangat-sangat membatasi pengetahuan penduduk Cina tentang negara luar agar tidak terprovokasi atau tidak terpengaruh ya pengaman ya, untuk keamanan negara juga. Oke, next yang selanjutnya, yang terakhir ya, ini yang kalian perlu tahu tentang negara China. Seperti yang kalian ketahui, China itu kan wilayahnya besar sekali, banyak kota-kota besar yang tentunya bisa kita pergi hanya dengan menggunakan mobil karena jalannya sambung menyambung ya pengaman. Nggak kayak di Indo kan, misalnya kalau mau dari Manado ke Jakarta kan melewati pulau ya kan, jadi harus naik pesawat, harus naik Fiji ya pengaman. Jadi kalau di China itu namanya juga China daratan ya pengaman, jadi dia sambung menyambung, mau kemana-mana bisa pakai mobil ya pengaman, bisa pakai kereta, bisa pakai Fiji atau pakai pesawat. Nah, dan di setiap kota itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, kayak di Beijing, kalau kamu ingin bergaul dan tinggal di Beijing, kamu harus tahu culture atau budaya. Biarpun kamu ada uang, tapi kamu tidak tahu budaya, kamu akan sangat susah untuk dapat teman. Ya, pengaman, itu di Beijing. Nah, selanjutnya di kota besar Shanghai. Siapa yang tidak tahu Shanghai ya pengamannya? Untuk di Shanghai itu budgetnya yang sangat-sangat mahal ya pengaman. Jadi saya yakin orang-orang yang tinggal di Shanghai itu adalah orang-orang yang berduit ya pengaman, karena apa-apa semuanya mahal. Mereka itu paling suka sekali namanya pakai tas yang branded, pakai kosmetik yang branded punya, makan juga yang mewah-mewah kayak stick ya pengaman. Seperti itulah orang-orang di Shanghai. Dan kalau kamu tidak punya duit, kamu akan susah untuk mendapatkan atau bergaul dengan orang-orang Shanghai, mendapatkan teman orang Shanghai ya pengamannya. Next, kota besar lainnya yaitu Shenzhen. Jadi di Shenzhen ini orang-orangnya adalah pekerja keras. Memang semua orang China itu pekerja keras ya, tapi di Shenzhen itu bekerja merupakan suatu keharusan buat kamu untuk hidup di sana. Kalau kamu nggak ada pekerjaan, kamu nggak akan dapat teman dan kamu nggak akan bisa bergaul ya pengamannya. Next, kota yang terakhir adalah Guangzhou. Jadi siapa yang tidak tahu Guangzhou? Banyak sekali orang Indonesia di Guangzhou dan banyak sekali turis yang pergi ke Guangzhou karena Guangzhou itu kayak market center, kayak pusatnya perbelanjaan ya pengaman, dan banyak sekali orang dari berbagai negara itu datang. Nah, di mana ada orang, di situ juga harus ada makanan. Nah, jadi di Guangzhou itu terkenal dengan berbagai macam makanan dari negara-negara manapun ada ya pengaman. Jadi orang-orangnya juga suka makan ya pengaman kalau di Guangzhou. Nah, jadi sekian dulu kayaknya video saya kali ini. Memang lumayan singkat, tapi mudah-mudahan video saya kali ini bisa menambah informasi atau menambah pengetahuan kalian tentang negara Cina yang tentunya sangat menarik. Seperti yang kita saksikan tadi, ada beberapa persamaan dengan Indonesia dan juga ada beberapa perbedaan nanti yang saya akan bahas di
video selanjutnya. Oke, jadi mudah-mudahan kalian suka ya video cepat saya kali ini. Moga-moga ya kalian bisa dengar dengan jelas, dan mudah-mudahan kalian suka juga. Jadi jangan lupa untuk di like, komen di bawah, share, dan subscribe ya yang belum subscribe. Dukung terus youtuber-youtuber asal Indonesia yang ada di China, dan kita menunggu kalian semua untuk datang ke China nanti kalau sudah selesai pandemi, karena banyak sekali hal-hal yang menarik yang kita bisa temukan di negara China ini. Dan saya juga secara pribadi senang ya, karena Jokowi itu beberapa hari kemarin ada datang di Beijing, dan katanya itu bendera Indonesia ada di pasang di kota terlarang ya pengumuman. Jadi itu menandakan sebuah sambutan yang hangat dari negara sini, dan mudah-mudahan menandakan juga bahwa hubungan Indonesia dan China itu semakin bagus, semakin hangat, agar juga bisa mempermudah kita kan orang-orang Indonesia yang ada di China tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya teman-teman. Kita doakan sama-sama, dan terima kasih untuk tetap terus menyaksikan video saya kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Milka dan Wang Jian, orang Manado di China. Zaijian.